nama saya Martinus Levan Andika Saputra, NIM 182301915. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah BK Belajar untuk membuat suatu video, di mana dalam video tersebut saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Di mana layanan bimbingan klasikal tersebut saya mengangkat tema manajemen waktu. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah BK Belajar ini sendiri. Lalu yang kedua, seperti yang kita tahu, pada masa pandemi saat ini kita tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Sehingga dengan adanya video ini, peserta didik dapat mengerti dan dapat melihat atau bisa seperti mendapatkan layanan bimbingan klasikal seperti ini. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tema layanan klasikal pada pagi hari ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu manajemen waktu. Dimana tujuan dari manajemen waktu itu sendiri yaitu kalian peserta didik ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam manajemen waktu di kehidupan sehari-hari kalian. Selain itu, tujuan yang penting yaitu peserta didik dapat menyimpulkan arti penting dari manajemen waktu ini sendiri. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih manajemen waktu itu? Ya, jadi manajemen waktu itu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu itu menjadi terkendali, sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi, juga produktivitas. Selain itu, manajemen waktu itu juga suatu proses di mana suatu proses pribadi itu memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi itu tadi. Ya, anak-anak saya lihat kok kayaknya pada lesu ya, kurang semangat. Kalau gitu kita mulai pada materi selanjutnya kita mulai ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya seperti ini. Jika saya menyebutkan pagi, maka kalian tepuk satu kali. Jadi seperti ini, pagi. Lalu kalau saya menyebutkan kata siang, kalian tepuk 2 kali. Lalu yang ketiga, malam. Jika saya menyebutkan kata malam, maka kalian tepuk 3 kali. Saya contohkan ya. Jadi seperti ini, pagi, siang, malam. Jadi seperti itu ya. Kita langsung mulai saja. Siang, malam, siang, pagi, malam, siang, malam, pagi. Tantangan kita semua. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, setelah kita melakukan ice breaking tadi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen waktu. Yang pertama, fungsi dari manajemen waktu itu sendiri yaitu kita akan memiliki prioritas yang jelas dalam belajar. Jadi misalnya kita ada hari ini ada mata kuliah atau ada pelajaran 2 ya, misalnya bahasa Indonesia dan matematika. Kan mungkin matematika lebih sulit lah. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang lebih sulit atau yang sekiranya anak-anak sulit yang mana. Jadi itu yang diprioritaskan seperti itu. Lalu yang kedua, itu
berfungsi dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam belajar. Yang ketiga, dapat tepat waktu dalam melakukan sesuatu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kepuasan belajar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi dalam pembelajaran itu agar tepat waktu. Seperti jika ada tugas ini tepat waktu dalam pengumpulannya seperti itu. Lalu selanjutnya, itu memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pembelajaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas belajar yang baik. Yang selanjutnya yaitu dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal-hal yang berhubungan dengan waktu sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih efisien. Jadi contohnya seperti dalam seminggu ada pembelajaran 10 pelajaran gitu, 10 seperti misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, kita melatih kebiasaan, misalnya di hari apa kita harus belajar pelajaran ini, harus belajar mata pelajaran ini seperti itu, sehingga itu akan lebih efisien dan melatih kebiasaan belajar sehingga kita lebih disiplin. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu yaitu yang pertama, adanya target yang jelas. Jadi misalnya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita harus memiliki target nih. Bahasa Inggris sebenarnya susah atau sulit gitu ya. Jadi kita harus memiliki target. Kalau mata pelajaran bahasa Inggris ini harus mendapatkan nilai yang baik. Jadi kita harus belajar lebih giat seperti itu. Jadi targetnya seperti itu. Atau misal di mata pelajaran yang lainnya. Lalu selanjutnya adanya prioritas belajar. Jadi prioritas belajar sendiri itu ya hampir sama dengan tadi. Jadi kita memprioritaskan belajar kita dibandingkan kegiatan yang lain seperti misalnya bermain dengan teman atau bermain game seperti itu. Yang selanjutnya penundaan proses belajar. Jadi misalnya hari ini kita harusnya belajar karena besok ada ulangan, tetapi kita tidak mau belajar, kita menunda-nunda terus, kita bermain game atau bermain dengan teman. Nah, seperti itu harusnya itu menjadi dorongan bagi kita untuk harus belajar, jangan menunda proses belajar seperti itu. Lalu yang selanjutnya pendelegasian tugas, dan yang terakhir yaitu penataan ruang belajar. Jadi jika kita memiliki ruang belajar yang bersih, yang rapi, yang tertata gitu, maka kita akan belajar juga dengan lebih nyaman dan lebih tenang gitu ya. Jadi kita bisa belajar tuh menikmati gitu, jadi nggak bosan, nggak boring gitu terus. Jadi penataan ruang belajar itu sangat penting, itu sangat mempengaruhi dalam manajemen waktu ini sendiri. Oke, setelah tadi saya menyampaikan materi ya yang sudah saya jelaskan, selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin bercerita pendapat gitu. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan manajemen waktu dengan baik, sudah pernah mengatur waktu dengan baik, prioritas-prioritas yang penting. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin mencurahkan pendapatnya. Oke, terima kasih tadi sudah berpendapat ya. Selanjutnya saya ingin kalian membagi kelompok ya, membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Jadi membuat 4 kelompok, ayo dibuat. Oke, setelah bagi kelompok ya, 4 kelompok ini kalian masing-masing mendiskusikan dengan kelompok kalian ya, mendiskusikan tentang manajemen waktu ini. Bagaimana sih caranya yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah mungkin bisa kalian lakukan, atau yang efektif yang mana bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian? Oke, jangan didiskusikan. Oke, tadi saya memberikan tugas untuk berdiskusi ya, dan membuat semacam apa sih yang cocok buat kalian sih, yang efektif untuk belajar itu, untuk manajemen waktu. Selanjutnya saya ingin setiap kelompok mempresentasikan satu-satu ya. Jadi hasil yang tadi dipresentasikan satu di depan. Oke, setelah dari semua kelompok mempresentasikan hasilnya tadi, maka saya ingin menyimpulkan
terkait tema pada pagi hari ini ya, yaitu manajemen waktu. Jadi kesimpulannya adalah oke, kita sudah pada akhir kegiatan ya. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti bimbingan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi.